TV. Tak syuting situ-situ. Syuting bae. Syuting. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita dengan diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan bahwa nanti akan ada peristiwa yang mana peristiwa itu langit akan pecah dan mengeluarkan kabut putih. Lalu Allah menyatakan wa nuzilal malaikatu tanzila. Kemudian diturunkan oleh Allah malaikat-malaikat itu tanzila, cara bergelombang. Sehingga akan terjadi huru-hara yang sangat menakjubkan dan menakutkan. Ini Allah mengkhabarkan menurut tafsirnya Ibnu Abi Hatim, turun bergelombang mulai dari langit pertama, pecah lagi langit kedua, pecah lagi sampai langit ke-7. Malaikat di sekitarnya terdapat juga malaikat namanya karubiyin. Kemudian digambarkan dalam tafsirnya Ibnu Abi Hatim
itu menyatakan bahwa mereka mempunyai tanduk seperti mata-mata tombak. Mereka tinggal di bawah ars, suara mereka gemuruh mengucapkan tasbih, mengucapkan tahlil, mengucapkan takdis kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pernyataan ini disebutkan jarak antara bagian telapak kaki seseorang dari mereka sampai ke mata kaki itu sama dengan jarak perjalanan 500 tahun. Besar, Pak. Panjang. Tinggi antara mata kaki sampai lutut sama dengan perjalanan 500 tahun juga. Sebesar apa kira-kira? Sedangkan manusia sekecil ini yang nanti akan dihisab oleh Allah satu persatu. Sedangkan para malaikat dibariskan untuk menjaga. Mereka mengucapkan tasbih, tahlil, takdis. Menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyatakan alaikunna bitasbihi wa tahlili wa taqdisi. Hendaknya kalian itu bertasbih. Tasbih itu mengucapkan subhanallah. Dan hendaklah kalian mengucapkan tahlil. Ucapan tahlil itu la ilaha illallah. Dan hendaklah engkau mengucapkan takdis. Mengucapkan takdis itu adalah mensucikan Allah. Subhanallah. Takdis subhanal malikil kudus. Al-Qudus. Dan hitunglah dengan ujung jari jemarimu. Karena itu semua akan ditanya dan diajak bicara pada hari kiamat nanti. Jari ini, Pak. Jari-jari jemari ini akan diajak bicara nanti di hari kiamat. Janganlah kalian lalai. Fa innahu mas'ulatun mustantaqatun wala taghfulna. Janganlah kamu lalai. Wala taghfulna fatan saina. Janganlah kamu melalaikan yang membuat kalian lupa ar-rahmah dengan rahmat Allah. Ini dibuat oleh Allah yang Maha Kuasa, yang Maha memberikan rahmat. Jangan lupa dengan pembuatan dari rahmat Allah ini dipakai. Karena kalau kita bertasbih, bertahmid, kemudian bertakbir di sholat itu, Rasulullah mengajarkan dengan apa ini? Ngitungnya dengan ruas-ruas jari. Ini satu, ini 5 ini, Pak Bu, hitungannya 33. Kalau jempolan ini 3, dihitung 3. Jempolan dihitung 3 kali 3. Telunjuk 3 kali 2. Jari tengah 3 kali 2. Jari kelingking 3 kali 2. Jari apa ini? Nonton. Oh, jari manis ya. 3 kali 2 terus jari kelingking 3 kali 2. Jumlahnya 33. Tapi ada hadis, Pak Bu. Disebutkan bahwa pernah ada orang dijumpai oleh Rasulullah membawa batu. Jumlahnya 33. Batu itu cilik-cilik sampai ini. Digegem ngoten, jumlahnya 33. Ketika bertasbih ngitung batu itu. Ketika bertahmid ngitung batu itu, ketika bertakbir juga ngitung batu itu. Tidak ditegur oleh Rasulullah. Berarti kalau enggak ditegur
Boleh. Kalau Rasulullah menyatakan itu kan ambek tanganmu nanti ditanya. Dirijimu ditanya. Karena itu di Quran surat 36 ayat 65 itu Allah menyatakan ya kan. Nggih. Surat 36 ayat 65. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Nah, mulutnya ditutup supaya enggak ngomong cemloteh. Enggak bicara cemloteh. Lalu dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Nah, berkata pada Allah tangannya. Jadi saksi Pak Bu ini. Tidak cukup itu. Dan memberi kesaksianlah kaki mereka. Kakinya juga berbicara kepada Allah. Terhadap apa? Terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Okay. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat hadis ini Sahih riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Daud dari Yusairah. Lalu Allah juga menyediakan ampunan sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat 33 ayat 35. Surat 33 surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wassadiqina wassadiqati wassabirina wassabirati wal khashiina wal khashiati. Untuk bagaimana? Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Nah, di sini wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati. Kemudian wassaimina wassaimati. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Wal hafidina furujahunna wal hafidati wadzakirina. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajron azimah. Diberi oleh Allah ampunan pahala yang besar. Nah, rupanya Pak Bu, ayat ini tidak memilih. Tidak memilih lanang tok yoga, tidak memilih perempuan tok ya ndak. Jadi lanang wedok podo. Makanya dalam rumah tangga itu kalau malam-malam sholat tahajud yang lebih dahulu siapa? Bangun. Kalau yang lebih dahulu yang istrinya, hendaklah suaminya dibangunkan. Kalau yang dahulu itu suaminya, hendaklah istrinya dibangunkan. Rasulullah dulu kalau ada yang tidak bangun diciprati air crit gitu, akhirnya bangun. Ojo akeh yang kena akeh kukaran. Makanya bayor kono tukaran Bapak. Gak iso salat tambah tukaran. Maunya mengajak kebaikan tetapi caranya salah. Atau sing lanang lebih dahulu bangun, sing istri
dibangunkan gak gelem disaduk-saduk. Gak oleh kamu. Tunggu dia sakit apa enggak. Kalau kira-kira awak loro kabeh biarkan. Kalau dia sudah setiap hari melaksanakan itu, melakukan itu, ketika dia tidak bisa melakukan masih dicatat oleh Allah melakukan. Hadis. Ya, jadi tidak akan lepas laki-laki dan wanita. Karena itu tidak ada jarak. Wong lanang lebih tinggi atau wong wedok lebih tinggi, enggak, sama. Lanang wedok sama. Cuma wedok itu kalau di sudah rumah tangga itu ada prioritas perempuan. Ada prioritas ini Rasulullah menyatakan khairun nisa imro'atun innadorta ilaiha sarotka. Sebaik-baik wanita itu lek dilihat oleh suaminya itu suaminya seneng seneng itu ya mungkin karena perilakunya, mungkin karena ucapannya, ngoten Bapak. Mungkin karena tampilnya juga. Wong itu salihah. Wa inna dorta ilaiha sarotka. Yang pertama. Yang kedua, wa in amartaha atau atka. Kalau kamu perintah, kamu ajak untuk bersuami istri, artinya berhubungan, nggih. Atau atka, taat kepadamu, tidak menolak. Kalau toh dia menolak, misalkan sakit, caranya halus sekali, sehingga suaminya sadar. Itu sampai dibahas Bapak. Ketika dia tidak bisa melayani, begitu menolak saja, dilaknat seluruh malaikat di langit. Wakeh malaikat di langit. Sampai suaminya hatinya senang. Si nomor 3, okay. Wa in hibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Kalau ditinggal suaminya keluar, dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya yang ditinggalkan itu. Itu dalam hadis ini kriteria seorang wanita yang baik. Bahkan di hadis lain, ini enaknya wanita ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau ada seorang wanita yang sholat 5 waktunya lengkap. Oh, sholat waktu zuhur, asar, maghrib, sak subuh lengkap. Kecuali kalau tidak boleh sholat. Nggih. Enten nggih. Wong wedok gak boleh sholat itu, Pak. Nah, waktu nifas, waktu haid. Wa shomat sahroha. Yang nomor 2, puasanya lengkap, puasa Ramadan. Kecuali ketika dia tidak puasa hari itu, tetapi diganti di hari lain sehingga sampai lengkap. Dan Qur'annya menyatakan ayyama ma'dudat. Ada hari-hari yang tidak bisa berpuasa, suruh ganti. Kalau lengkap, sholatnya lengkap, puasanya lengkap. Kemudian yang nomor 3, Rasul menyatakan, yang nomor 2 tadi wa shomat sahroha wa hafidhat farjaha. Terus wong wedok itu bisa menjaga farjinya, enggak delemean kepada orang lain selain suaminya. Godok orang lain atau dia mengeluarkan sebagian badannya tanpa ditutup. Itu namanya melanggar. Tapi kalau bisa menjaga itu, wa hafidhat farjaha, bisa menjaga dirinya. Kemudian yang
Terakhir, wa ta'ata zaujaha, ada 4. Taat pada suaminya. Wedok itu hanya ini dituntut ini Pak, hanya 4. Dalam hadis ini Sahih menyatakan qilalah, sampaikan pada perempuan itu. Udkhulul jannah min abwabasiti, suruh masuk surga melalui pintu mana saja yang dikehendaki. Ngoten Pak. Subhanallah. Enteng sakjane mek 4 tok. Gatik sholat tahajud itu sudah masuk surga. Enggak bisa. Gatik sholat duha lo sudah masuk surga. Olana enggak ada. Tidak ada kriteria ini. Orang perempuan ada kriteria dalam hadis seperti ini. Qilalah, suruh masuk surga dia. Min abwabasiti, dari pintu mana saja yang dikehendaki. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, namun itu kotake kaya bahasane sedek berbalik ngeten nggih. Rasulullah ketika Mi'raj itu diajak oleh malaikat Jibril nyambangi surga ya nyambangi neraka. Diketahui di surga itu didominasi wong lanang. Bukan berarti wong wedok gak ono, didominasi. Lah nek neraka iku ya didominasi wong wedok. Artinya wong wedok akeh lho, kok nang neraka wong pada papat iku wong gampang lho. Akhirnya protes, para istri yang diajak bicara itu protes, utamanya Aisyah. Kok bisa terjadi seperti itu wahai Rasul? Kejar Rasulullah, ya. Apa sebabnya Rasul? Ya, sebabnya perempuan yang masuk neraka itu kebanyakan Bapak. Kufur asir. Kufur asir itu dijelaskan Rasulullah. Orang laki-laki itu kalau memberikan hasil usahanya diberikan pada istrinya itu total nggak ngitung Bapak. Piro itu gekno. Kecuali janjian. Aku bayar aku sakmene ya 10 juta misalkan. Sampeyan tak gawani duit 3 juta, sing 7 juta engko tak lebokno tabungan. Kecuali dia omong seperti itu. Atau wis ngene 50-50, si separuh sampean gawa, si separuh tak gawa. Ayo lek luwe ya dicelengi dhewe-dhewe. Itu namanya kewajibannya laki-laki sudah dicurahkan sekuat tenaga hasilnya. Namun pada suatu ketika mungkin kesalahan seorang suami, entah kelalaian atau kesalahan, barang sedikit kecil, ya, hanya sebuah kesalahan yang meletakkan sepeda motor itu dijejerno, bunga yang baru dibeli harganya agak lumayan mahal, robo aku, moring-moring, lalai moring-moring. Saya wedok muring-muring, si lanang melok muring-muring. Aku lo gak ngerti. Saya itu gak ngerti kalau ini jangan rubui apa? Bunga. Nah karena kalau sudah terjadi miss ini Pak Bu. Kalau sudah miss-nya itu muncul, yang diucapkan out of control. Betul? Keluar dari kontrol, gak wajar. Dadak wong wedok ngomong ini. Karena dia beli itu mahal, agak mahal daunnya. Sampai ini dadi wong lanang wis tau ngenakno aku. Mana jasa sampean? Pak Bu, ya iku jenenge kufur asir. Ya iku sing garahe mlebu neraka. Sampean tau ngenakno aku. Loh. Anake 5 gak tau ngenakno to. Maksudnya apa itu? Kalau putranya sudah 5 kan lebih dari enak tuh Bapak. Ya, tapi bicaranya kapan sampean ngenakno aku? Bingung enggak? Sehingga jasanya selama yang baik ini hilang Pak Bu, gara-gara sepeda motor. Ya,
jatuh di kembang yang dibeli, yang dicintai itu. Hanya perkaranya kecil loh. Dan lagi loh, yang dipakai beli kembang itu loh, hasil usahanya suaminya juga. Kalau yang perempuan itu ibu rumah tangga biasa loh, artinya tidak kerja. Kalau istrinya kerja, suaminya kerja, bukan berarti duwe dewe-dewe. Itu kalau terjadi waris mewaris, Pak Bu, kumpulkan jadi satu diwaris. Bukan iki aku kerja dewe kok sampean kerja dewe. Bukan, sing diwaris sampean nggonku ya gak awalku kerja dhewe. Bukan. Kalau ada istri kerja itu membantu suami pahala. Suami juga begitu, tidak boleh mentang-mentang. Kepada istri itu tidak boleh wala yadribil wajah. Tidak boleh suami itu suka memukul wajahnya istri. Istri itu punya hak untuk dilindungi. Bukan berarti kalau suami, wah saya menguasai dalam itu, iya bapak rumah tangga, memang di kakak itu kan kepala rumah tangga kan suami. Ya, tapi bukan berarti kalau kepala rumah tangga istri jadi bulan-bulanan, enggak boleh. Dia punya hak yang sama dengan kita. Ketika di hadapan Allah juga sama dengan kita. Ayat ini Pak Bu, disebutkan oleh Allah, perempuan sing soleh, perempuan yang taat, laki yang taat, perempuan yang sodako, laki yang sodako, laki-laki yang berpuasa, perempuan berpuasa, laki-laki yang memelihara kehormatannya, perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang sama-sama berzikir kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, disediakan oleh Allah kedua-duanya ampunan yang besar, pahala yang besar. Berita ini dari Quran. Kalau beritanya dari Quran pasti benar dan akan membawa kebaikan kita. Orang dzikir itu juga sama. Dzikir itu kalau di bukunya Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin itu ketika menjelaskan tentang dzikir itu disebutkan gini, bahwa dibuat ilustrasi, ya, diilustrasikan pelajaran diilustrasikan dengan membawakan seorang guru dengan seorang murid. Muridnya ngomong ngeten, "Syekh, Guru, bukankah berzikir itu akan mendekatkan diri kepada Allah dan mengusir setan?" Jadi gurunya ya, iya, benar. Lalu muridnya menyatakan ini, "Syekh, mengapa orang banyak berzikir tetapi masih digoda oleh setan?" Itu ya, orang banyak berzikir tapi masih perbuatannya tidak menunjukkan kebaikan. Misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bentuk zikir juga ya. Artinya apa itu? Tidak ada Tuhan lain Allah. Tapi perbuatannya mengarah kepada kesyirikan. Berarti kan tidak sama dengan yang diucapkan. Misalkan. Sehingga murid itu menyatakan, mengapa orang yang banyak berzikir saya, tapi masih banyak digodok setan? Lalu gurunya jawab gini, ini pelajaran. Muridku, berzikir itu tidak ada gunanya kalau di dalam hati manusia itu banyak kotoran. Setan, mengusir setan itu sama dengan mengusir anjing. Betul. Kalau kita hardik, anjingnya lari. Tetapi kalau di sekitar
kamu di sekitarmu itu banyak tulang belulang yang kesukaan anjing, maka anjingnya datang lagi. Kamu hardik lagi keluar. Tapi di sini masih banyak tulang belulang yang kesukaan anjing, anjingnya datang lagi. Karena itu orang berzikir itu tidak akan bermanfaat jika di dalam hatinya manusia itu masih banyak kotoran. Kotoran dalam hati itu menurut Islam dilarang. Artinya hati jangan dikotori. Tetapi kotoran hati itu kesukaan anjing. Apa kotoran hati itu? Lalu menyebutkan hati itu kalau berpenyakit itu akan berpengaruh pada seluruh kegiatan. Namanya penyakit kolbu. Itu kalau itu baik, maka akan baik perbuatannya dan perilakunya. Kalau itu buruk, semua perbuatannya dan perilakunya buruk. Lalu seorang guru membacakan hadis Rasulullah. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. In saluhat jasadakulluhu wa in fasadat jasadakulluhu. Ingat, kalau itu segumpal darah itu baik, maka akan membuat baik perilaku dan perbuatannya seseorang. Dan jika itu buruk, segumpal darah dalam hati itu akan berpengaruh pada perilaku dan perbuatan orang itu buruk. Ala wahya kolbu. Ingat, itulah namanya hati. Lah penyakit hati itu orang ketika berzikir, penyakit hati itu banyak, antara lain disebutkan ada sombong, ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada ghibah, ada marah. Itu penyakit hati. Ada suudzon, mencari kesalahan orang lain, menggunjing orang lain. Kalau itu di dalam hati masih ada, maka orang laki-laki atau wanita yang berzikir, setan lari sebentar. Tapi kalau di sini masih ada, di situ ada, iri dengki juga ada, setan akan kembali. Karena itu kesukaan setan. Karena itu kalau di ayat ini disebutkan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, laki-laki yang banyak menyebut nama Allah disediakan. Tapi kalau perempuan dan laki-laki ini masih banyak penyakit hatinya, maka amal perbuatannya itu hilang seperti api memakan kayu bakar, Bapak. Atas. Kayu bakar itu jadi gawang gini, bentuknya baik, ada pintunya baik. Tapi kalau terbakar menjadi abu, kelihatan nggak pintunya? Enggak, gawangnya. Enggak, hilangnya amal itu seperti itu. Kalau iri dengki itu masih ada di dalam sini, pantas setan itu senang, lahan Mbak Bu, untuk berdomisili setan di situ. Karena setan sendiri mengatakan ya Rabb wa izzati wa jalali, dengan kemuliaanmu, kegagahanmu ya Allah, ahwi bani Adam arwahum fi ajsadihim, saya akan menjungkir jempalikan anak cucu Adam selama rohnya itu masih ada dalam jasadnya. Gitu Bapak. Tapi Allah menjawab dalam hadis qudsi, dijawab oleh Allah itu, wa izzati wa jalali ya mal'un, wahai
yang terkutuk dengan kekuasaanku dan kegagahanku, Aghfiru Bani Adam mastaghfiruni. Saya akan memberikan ampunan kepada anak cucu Adam kalau anak cucu Adam mau minta ampun kepadaku. Oh, diberi kesempatan oleh Allah. Iblis mengajukan, ditolak oleh Allah dengan cara yang sama. Ya, godaan, jungkir jembalikkan, hancurkan. Tapi aku akan mengampuni anak cucu Adam kalau mereka mau meminta ampun kepadaku. Salah satu minta ampun itu zikir enggak? Zikir itu, Bang. Karena itu kalau ada kesalahan, penyakit hati itu sulit dihilangkan. Secara total 100% itu sulit, Bang. Tapi kita berusaha untuk menghilangkan itu. Kalau misalkan hilang 90% kan lumayan dari seluruh penyakit hati. Oh, hilang 90% sudah mendekati sahabat, Bapak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu minta ampun kepada Allah, diampuni. Setan tidak bisa. Jadi bentuk dzikir yang semacam ini, kalau ada kesalahan segera mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Salah lagi, Astaghfirullahaladzim. Tapi jangan dibuat-buat. Misalkan mari ngrasani kancane ngono, Astaghfirullahaladzim. Dadi terusno. Terusane ya apa? Mari ngono dijelasno maneh Astaghfirullahaladzim. Jadi bojone gak mulai. Lah terus niku Pak Bu. Niku jenenge terus, gak leren-leren. Iku jenenge napa? Loh? Itu gawe dulinan nih Pak Bu. Nggih, ngece bahasa Jawa itu ngece. Nggih dulinan. Kalau sudah astagfirullah ya berhenti. Dialihkan pembicaraannya itu agar supaya beralih. Nah, Bapak dan Ibu saudara sekalian, lalu Ibnu Jarir dalam tafsirnya juga mengatakan, menceritakan, ia pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan bahwa sungguhnya langit ini apabila terbelah akan turun darinya para malaikat yang jumlahnya lebih jauh, lebih banyak daripada manusia dan jin. Padahal nggih? Sama. Peristiwa ini akan terjadi pada hari pertemuan, yaitu hari pertemuannya penduduk langit dan penduduk bumi. Sama. Cuma ada perbedaan sedikit aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di ayat 26 surat Al-Furqan itu disebutkan al-mulku yauma idinil haq. Kalau di sini al-mulku yauma idil haq lirrahman wa kana yauman alal kafirina asira. Ayat 26 surat 25. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, gak ono raja Pak Bu. Tidak ada penguasa di waktu itu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini ada yang menguasai seorang. Kalau di daerah demokrasi jenenge presiden. Nggih, kalau di monarki jenenge raja. Kalau ada presiden, ada Perdana Menteri, napa jenenge? Nggih, itu namanya daerah parlemen. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu di dunia bagiannya seperti itu. Tapi kalau di sana nanti nggak ada yang hidup kecuali Allah. Kemudian orang dihidupkan. Yang berkuasa siapa? Tidak ada satupun yang berkuasa. Yang dulu pernah menjadi raja,
yang dulu pernah menjadi presiden, yang dulu pernah menjadi perdana menteri, di sana tidak laku sudah Bapak Bu. Sama manusia. Samanya itu seperti orang ketika berkumpul di padang Arafah. Di padang Arafah itu wong gak duwe, wong sugih, wong pangkat, wong presiden, wong raja, nggih, pakaiannya sama. Duduknya tempatnya sama. Tidak membedakan. Begitu nanti di mahsyar itu. Enggak ada perbedaan. Kalau sudah keluar pulang rumah sendiri, ke rumahnya masing-masing sudah berbeda. Si situ pakaian kuning, situ pakaian putih, situ pakaian biru, beda Bapak. Beda. Ono sing pakaiane kene dikai bintang-bintang. Ono sing pakaiane kene bunder-bunder ngoten. Nggih. Ono sing pakaiane pating bederembel ngono. Rupane macam-macam iku pangkate akeh. Tapi kalau sudah dilepas sama. Ngoten. Bedanya karena mereka itu catatan dunia, hukum dunia itu seperti itu. Kalau dia ditunjuk dengan tulisan disebutkan hitam di atas putih, maka dia akan menjadi penguasa. Wong biasa, orangnya menjadi orang biasa, sekolah biasa. Tapi kalau presiden menunjuk, dikai surat, wis rinya kon tak dadekno menteri luar negeri ya. Wis lungguh ana kene, besok kon berangkat ke luar negeri. Walaupun orang biasa bisa, Pak. Itu tergantung presiden nih. Kalau sudah jadi menteri, semuanya tunduk, Pak. Sing duwe pangkat ya tunduk, sing gak duwe pangkat ya tunduk. Apa yang dikata oleh mereka menjadi kebijakan. Dulu waktu di Indonesia pernah ada menteri perempuan jenenge Susi. Nggih. Nggih. Menteri Kelautan. Pernah ya? Nggih. Loh, perempuan Pak Bu, tapi punya kebijakan karena diminta oleh presiden menjadi menteri. Dia menguasai segala yang lain. Sama punya kebijakan. Kapal yang ada di laut yang tertangkap tenggelamkan. Semua yang tertangkap ditenggelamkan. Ayo, sing ngomong menteri. Mang ketika gak jadi menteri, gak payu ngomongnya. Kadang nenggelamkan kapal ya dihukum, Mbak Bu. Saiki gak, karena jadi menteri, kebijakannya menjadi top di satu negara itu. Besok kalau sudah di mahsyar tidak ada satupun yang berkuasa. Yang berkuasa hanyalah Maliki Yaumiddin. Allah yang Maha Malik. Kemudian Ibnu Jarir dalam tafsirnya juga mengatakan pertemuan di mahsyar nanti Allah berfirman ngeten di surat 40 ayat 16, surat Mukmin. Limanil mulkal yaum. Ngoten. Limanil mulkal yaum. Lillahi wahidil qahar. Surat 40 ayat 16. Aman terjemahkan. Yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Siapa yang punya kerajaan hari ini? Gak ada. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain jepiping kabeh, kecil kita apalagi kita, badan kita ya badan sakmene iki. Kecil, enggak punya kekuatan apa-apa. Lalu Allah memberikan penjelasan di situ, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha mengalahkan. Itu yang punya hari itu, hari yang menakutkan. Dalam kitab Sahih, Bukhari Muslim itu disebutkan bahwa
Allah Subhanahu wa taala nanti menggulung langit dengan tangan kanannya, dengan kekuasaannya. Dan menggenggam bumi dengan tangan kekuasaannya juga. Kemudian Allah berfirman, Anal malikul, ana dayan, aina muluk ard, ainal jabbarun, ainal mutakabbirin, mutakabirun. Allah menyatakan itu dalam hadis. Akulah raja, aku yang maha membalas. Aku yang menguasai. Di mana raja-raja bumi sekarang? Di mana? Di mana orang-orang yang kelewatan batas dulu waktu di dunia? Di mana orang-orang yang takabur? Tidak ada Pak Bu yang jawab. Jadi kalau sudah namanya berkuasa itu ya begitu. Allah Maha Kuasa. Bicara begitu pantas bagi Allah yang berkuasa. Tapi di sini ngomong ini ya gak oleh Pak Bu. Karena kita ini makhluk biasa. Kalau kita berhubungan dengan yang lain, hendaklah secara horizontal itu yang baik. Nanti orang yang bahagia itu horizontalnya baik, vertikalnya juga baik. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan, yang apa nih? Vertikalnya baik, horizontalnya baik. Napa? Hablum minallah, hablum minannas. Lek ana wong hablum minallah ya api, hablum minannas api, ya sudah. Nanti di akhirat dia akan menemui satu kebahagiaan. Habl itu lah bahasa Arab, Bu. Bahasa Indonesianya itu ya penghubung. Nggih, penghubung. Jadi kabel itu kok bahasa Arab nih Bapak. Yang menghubungkan listrik bareng. Habl. Nah, di akhir ayat 26 tadi, wa kana yauman alal kafirina asira. Dan adalah hari itu suatu hari yang penuh kesukaran Bapak. Bagi orang-orang kafir. Kalau orang iman tidak sukar. Ini orang kafir yang sukar ketika waktu di dunia. Mereka itu sangat sulit sebab hari itu adalah hari keadilan dan hari peradilan serta diputuskannya semua perkara waktu di dunia. Yang susah hari Asyura, yang waktu itu hari sulit. Orang kafir sulit, orang munafik sulit. Orang Islam, orang mukmin matinya dalam keadaan mukmin dipermudah oleh Allah. Di Quran surat Mudassir ayat 9 ayat 10. Mudassir niku 74. Nggih. Fadzalika yauma idzin yaumun asir alal kafirina ghairu yasir. Maka kafirina ghairu yasir. Maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Nggih, hari itu hari yang sulit, Bapak. Terus bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. nggih. Demikian juga orang-orang kafir pada hari itu keadaannya. Adapun orang-orang mukmin disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya di Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 103. La yahzunuhumul fazaul akbar. Surat 21 ayat 103. Orang-orang mukmin maksudnya, nggih. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari Tidak disusahkan orang mukmin. Tapi alamatnya mukmin, mati sampai dalam keadaan mukmin.
Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad. Itu menyatakan ngeten. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id mengatakan ini, kila, bertanya pada Rasul, ya Rasul, yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Ya Rasul, dalam sehari itu kadarnya Ibnu siapa? Abu Sa'id Al-Khudri itu bertanya pada Rasul tentang Quran surat Ma'arij ayat 4. Surat Ma'arij itu surat 70 ayat 4. Sampeyan tingali. Yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Ayat 4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Sehari Pak Bu. Sehari itu podo karo lek dilakoni urip 50.000 tahun. Lama enggak? Lama Pak Bu, 1000 tahunnya lama. Ojo muni 100 tahunnya lama ngenteni. 50.000 tahun ditempuh oleh Jibril satu hari. Ditanyakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, ma'at wala hadza yaum. Kemudian Abu Sa'id menyatakan gitu, dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun itu, wahai Rasulullah, betapa lamanya ya hari tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya. Rasulullah dawuh ngoten. Innahu liyukhaffafu 'alal mu'mini hatta yakuna akhaffa 'alaihi min sholatin. Sungguh akan diringankan bagi orang mukmin yang lama di situ, lamanya hari tersebut, sehingga terasa lebih cepat baginya dari suatu sholat fardu yang dikerjakan di bumi. Sholatul maktubah yusolliha fid dunya. Sholat fardu itu, sholat maghrib, sholat isya berapa menit ya? 10 menit kesuwen itu Ustaz. Nggih. Biasa 5 menit iku wis salam Pak Bu. Kadang ana sing 3 menit salam pisan. Ya wis tak gawe rata-rata lah. Digawe 10 menit ya. 10 menit bacaan tartil ya. 10 menit Pak Bu. Itu kalau orang mukmin dirasa seperti 10 menit. Tapi kalau orang kafir benar-benar lamanya seperti itu. Bahkan orang yang tidak mengeluarkan zakat itu di hadis Bukhari, di hadis Muslim itu disebutkan. Sing enggak dikeluarkan zakat itu kok bentuknya apa? Kalau mereka itu enggak mengeluarkan zakat itu bentuknya apa ini? Sapi misalkan. Maka orang itu nanti akan diinjak-injak oleh sapi yang sebanyak itu, bergiliran sampai kalau sudah habis balik lagi sapi yang pertama menginjak-injak orang tersebut. Wong siji diinjak-injak sapi syarat-syarat tuh Bapak. Enggak ledet tok brodol Bapak. Cemet gak karu-karuan. Ngono ku lamanya 50.000 tahun. Suwi Bapak. 50.000 tahun Rasulullah menyatakan ini sampai Allah memutuskan. Sampai Allah memutuskan. Jadi sampai dihisab memutuskan dia masuk neraka atau masuk surga. Nek delok suwine kaya niku wau nggih. Niku sing
Orang yang tidak membayar zakat sapi ya. Begitu juga yang lain. Bahkan yang lain itu nanti fatuk wa bihab jibahu buhum wa junubuhum wa duhurum. Di surat 9 ayat 35 penyambersan ini. Nih. Surat 9, surat Taubah. Kalau bentuknya itu apa? Selain emas. Selain sapi, selain kambing, selain apa yang lain. Misalkan bentuk emas, bentuk perdagangan, perniagaan itu loh. Dan bentuk yang lain Allah menyatakan itu. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biajibahum wa junubuhum wa duhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Niki. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Lek ono barang didekek neraka jahanam panase, padha enggak barang sing didekek neraka jahanam? Sama. Lalu dibuat bentuk lempengan oleh Allah, dilebokno jero neraka jahanam, wis padha panase karo neraka jahanam. Kemudian lalu dibakar dengannya dahi mereka. Dahinya apa, Bu? Bakar. Strikono dahi ini. Niki lho. Niki mukae. Yo entek, Pak, Bu. Yo entek wong geni donya entek ta. Pono geni jahanam. Cuma di sana tidak ada kematian, hanya menjerit-jerit sekeras-kerasnya. Bagaimana kalau otaknya habis? Hancur. Tulang-tulangnya sudah remuk hancur. Bapak Ibu sekalian, wong kecekluk saja, atau tertimpa sesuatu kakinya, tulang garesnya itu patah, tidak bisa jalan, Pak Bu. Sambatnya luar biasa, aruworo. Itu mek kecekluk tok, kena ikut dibalikno maneh. Dalam beberapa bulan misalkan kembali lagi. Lah kalau hancur, Pak Bu, begitu selikat balik kapan? Dari hancur itu kembali lagi, nggak titik sampai menjadi kepala lagi, tulang belulangnya ngumpul lagi, dibungkus kulit lagi, ada rambutnya lagi. Berapa lama? Kemudian ada nggak pereda sakit? Nggak ada. Ponstan nggak ada, Pak Bu. Kenapa jenenge? Mefanamat yo gak ono, mefanamik yo gak ono. Nggih. Asam fenamat. Diklofenak yo gak ono, iku lak peredam nyeri kabeh, peredah nyeri. Nggak ada, Pak. Menjerit-jeritnya tidak berhenti selama 50.000 tahun. Ya Allah, berat. Padahal lho, iku kabeh lho ditinggal nang donya. Lah wis ah. Ndak cukup itu. Bareng wis pole Allah menyatakan, lambung mereka. loh, ganti lambungnya nyes, yo entek maneh, Pak Bu. Entek maneh. Lah balike lambung kapan? Lah wis ajur. Itu selama 50.000 tahun. Subhanallah. Tak cukup itu. Terus ya Allah. Dan punggung mereka. Kalau wis balik diwalik punggungnya tek maneh. Allahu Akbar. Selama 50.000 tahun. Lalu dikatakan kepadanya. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Oh, ngoten Pak Bu. Ya iki harta bendamu biyen. Sing tak kei iku kok simpan dhewe untuk dirimu sendiri. Gak kamu keluarkan. Padahal Allah titip, Pak Bu. Kalau ada uang 100, Allah titip 2,5. Kalau kita punya uang 100 juta,
Allah titip 2,5 juta miliknya orang lain, itu harus diberikan, harus dikeluarkan. Kalau tidak seluruhnya jadi haram. Dadekno setrika ngene. Bertas. Lalu disyukurkan oleh Allah. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Oh, rasakno saiki. Ngono ku lho 50.000 tahun. Gak loro. Ngoten lho. Oke. Hati-hati. Kita ini dunia itu ujian, Pak Bu. Diuji oleh Allah dengan dunia, nggih. Dunia itu batu loncatan kita ketika masuk ke alam berikutnya. Ngerti? Jadi dunia itu bukan tujuan, tapi batu loncatan. Namun orang yang berkenaan dengan dunia tidak diselesaikan sebelum kematian, perkaranya sampai akhirat. Dunia itu. Tetapi dunia sekali-kali tidak dibawa. Rasulullah dulu punya rumah, Bapak, waktu di Mekah. Sekarang masih ada rumahnya. Rasulullah tidak bawa. Masih ada. Nah, karena rumah Rasulullah, Pak Bu, sekarang ini dipakai gedung begini, ya, terus diberi rak-rak buku itu. Kalau kita masuk ke dalamnya itu, kita tinggal membaca. Kalau yang paham dengan bahasa Arab enak bacanya, soalnya akeh tulisannya Arab. Kalau gak paham misalkan yang delok-delok tok lah, bahwa ini dulu rumahnya Rasulullah. Masih ada, nggak ditinggal. Jadi pancet dunia ini pancet, nggak mekar ya nggak menciut, pancet. Tapi kadang-kadang orang mempertahankan dunia itu membunuh temannya demi mendapatkan keduniaan. Ngerti? Karena lek orang iman terhadap dunia, rasanya kayak di penjara, Bu, gak bisa berbuat banyak. Mau berbuat begini kena hukum. Kalau saya nanti ngakali orang kena masalah. Sehingga ya sudah, saya usaha saya hasilnya sekian, saya syukuri cukup. Ndak ngoyo, ndak apa? Ndak mencari-cari dan nyikut kiri kanan, injak-injak yang bawah, ndak. Tapi kalau orang kafir ndak. Orang kafir itu bebas. Karena ndak mengenal hukum itu, ngoten. Bang masih utang nang ngene bang jumlahe 1 miliar ngono. Wayahe dia enggak iso nyaur ya minggat. Ya wis kan urusan, ya wis minggat gak balik ngono ae. Lah omahe disita, malah omahe regane 100 juta. Utangi miliaran. Oh, duwe toko emas masih dijogo karek tokone. Ditinggal gitu aja. Biasa. Orang kafir itu begitu. Nek wong iman mboten, Bapak, perhitungan. Wong kita ini kalau minjam orang, kadek muni minjam ini. Aku pinjam ya duit 2.000. Pinjam 2.000. Lek muni minjam harus dicaur, Bapak. Enakan njaluk. Aku njaluk duit 15.000 ya. Gak balik, wis gak lek njaluk gak balik. Tapi lek pinjam 2.000 wajib dikembalikan. Atas. Itu urusan dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, lain lagi di surat Furqan ayat 27. Ayat 27 ini sebuah penyesalan, menggambarkan sebuah penyesalan dan nanti akan terjadi menjadi fakta di sana. Penyesalan orang ketika waktu di dunia salah milih teman. Waktu hidup di dunia itu salah milih teman. Karena salah milih teman, penyesalannya seperti apa? Banyak Bapak Ibu penyesalan mereka. Makanya disebutkan di sini menggigit jari. Penyesalan luar biasa. Sehingga terjadi pertengkaran di neraka, juga pertengkaran
di luar neraka waktu hisab. Nah, Bapak Ibu sekalian, penyesalan mereka itu tidak bisa saya jelaskan hari ini. Oke. Insya Allah bertemu pada waktu gelombang yang sama. Demikian Bapak Ibu sekalian. Oke, monggo. Itu ada beberapa pendapat, Bu. Ada pendapat yang tidak membolehkan. Ini pertanyaannya, Bapak Ibu mungkin enggak dengar ya. Yang ditanyakan gitu, apa boleh orang menggabungkan niat pekerjaan sunnah? Misalkan puasa sunnah Senin dengan puasa sunnah Arafah misalkan. Atau sholat sunnah qobliyah dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Ada dua pendapat, Bu. Pendapat yang pertama itu menyatakan tidak boleh karena itu dilakukan sesuai dengan niat dan waktunya itu. Harus dilakukan Senin sendiri lek poso, terus sekaru poso napa niku Arafah sendiri. Kalau pas Arafah di Senin. Tapi ada yang mengatakan boleh. Pendapat kalau sudah masuk fikih itu begitu. Pendapat yang membolehkan itu seperti ini. Dibuat satu contoh. Misalkan orang itu hari Jumat junub. Terus junub nih loh. Junub itu setelah melakukan hubungan suami istri. Itu pada hari Jumat. Mandi junub itu harus wajib kan? Supaya suci. Mandi Jumat sunat. Nggih. Tapi sama-sama mandinya di hari Jumat. Maka dia boleh meniatkan dua niat jadi satu. Saya mandi Jumat dan niat mandi junub. Sekali mandi dapat dua. Ini pendapat yang kedua tadi. Jadi tidak, aku tak mandi Jumat, mandi biar mari selesai, terus saiki aku mandi junub lagi. Ndak. Itu logika yang kedua yang dipakai untuk menunjukkan bahwa waktunya sama, perbuatannya sama, beda yang dilakukan, beda niatnya, maka boleh digabungkan. Terus yang kedua, contoh lagi. Yang kedua, datang ke masjid, gak boleh duduk sebelum sholat apa? Tahiyatul masjid. Nggih. Terus waktu itu sholat duhur, ono sholat sunnah juga qobliyah duhur. Maka boleh digabung di pendapat kedua ini, boleh digabung niat sholat qobliyah duhur dengan niat sholat qobliyah tahiyatul masjid. Jadi sholatnya hanya 2 rakaat. Alasannya apa? Waktunya sama, jumlah rakaatnya juga sama. Terus digabungkan lagi ngeten.
Ketika ada orang sholat sunnah, ba'diyah maghrib, bukan sholat wajib, sholat sunnah, ba'diyah maghrib. Ada orang datang belum sholat maghrib, halo, supaya nilainya itu jamaah, nyenggol sing ngarep ngikuti sholatnya orang sunnah tadi. Tapi yang jadi makmum sholat wajib, sing ngarep sunnah. Maka atas dasar itu kan dibolehkan itu, karena gerakannya sama, ya, waktunya juga di waktu itu, gerakannya sama, maka dibolehkan. Walaupun imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Sehingga oleh gak podo. Imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat wajib. Gak met Pak Bu. Gerakannya gak podo, itu yang gak boleh. Itu pendapat dua tadi. Mana yang mantap? Yang satu atau yang kedua? Mutas nggih, Bu? Oke. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.